Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Amelia Dianurung dari Fakultas Teknik semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivator developing education guna memenuhi tugas UTS mata kuliah public speaking. Di sini saya mengambil judul mengembangkan pendidikan untuk siswa atau pelajar. Yang pertama, apa sih motivasi? Motivasi itu? Motivasi itu merupakan kebutuhan bagi peserta didik dalam pendidikan. Motivasi belajar yang baik dapat meningkatkan proses pembelajaran dan membantu siswa membangun karakter dan keterampilannya. Nah, dalam motivasi ini juga yang membutuhkan bukan hanya seorang pelajar atau siswa, namun sebagian besar manusia di dunia ini juga membutuhkan motivasi, entah itu dari orang tua, dari guru, atau dari orang-orang terdekatnya. Apa saja sih cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Nah, di sini saya mempunyai 4 poin, dan yang poin pertama itu adalah memilih metode belajar yang tepat. Siswa atau peserta didik sangat menyukai metode belajar yang asik, menyenangkan. Jadi di sini para guru dituntut untuk bisa menjadi kreatif agar dapat menciptakan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau pendidik. Yang kedua ialah memanfaatkan media pembelajaran yang interaktif, di mana media yang diperlukan harus bersifat aktif dan tidak monoton. Dalam media pembelajaran yang interaktif ini juga dapat membangun motivasi anak untuk belajar dan meningkatkan kekreativitasan anak dalam proses belajarnya. Yang ketiga, di sini saya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan dan berkesan yang akan menarik minat peserta didik untuk terlibat lebih aktif sehingga tujuan pembelajaran akan berjalan dengan maksimal. Poin terakhir di sini adalah memotivasi secara langsung. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa selanjutnya ialah dengan memotivasi secara langsung, karena motivasi tersebut bisa meningkatkan pembelajaran yang bertujuan agar para siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Motivasi secara langsung bisa dengan kata-kata pujian dari gurunya untuk peserta didiknya. Guru sebagai motivator. Biasanya guru juga berperan penting menjadi motivator untuk siswanya. Proses pembelajaran akan berhasil ketika siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Guru menjadi motivator hendaknya menunjukkan sikap sebagai berikut. Di sini saya juga mempunyai 4 poin di mana guru dianggap sebagai motivator para siswanya. Yang pertama ialah bersikap terbuka. Bersikap terbuka artinya ialah seorang guru harus dapat mendorong siswanya untuk mengungkapkan pendapatnya, dan guru juga harus menanggapinya dengan positif, serta guru juga harus bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan para siswanya. Dan setiap proses belajar mengajar, guru juga harus bisa bersikap ramah kepada para siswanya dan menunjukkan rasa pengertian terhadap siswanya. Yang kedua, di sini menciptakan hubungan yang serasi dalam interaksi di dalam kelas. Kata serasi ini berartian ketika kegiatan belajar mengajar, para guru diharuskan untuk bersikap ramah, murah senyum terhadap para siswanya, dan menunjukkan pengertian terhadap siswanya. Jadi, siswanya dapat siswanya akan merasa nyaman terhadap gurunya dan dia akan mendapatkan motivasi belajar dan akan lebih nyaman di dalam kelas selama proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga di sini ada menanamkan pada siswa bahwa belajar itu untuk mendapatkan prestasi yang tinggi.
Guru harus bisa memotivasi kepada anak bahwa setiap pembelajaran itu tidak ada yang menakutkan. Pembelajaran itu bisa untuk mereka membahagiakan orang tua mereka dengan prestasi-prestasi yang mereka dapat, atau untuk masa depan yang lebih seperti mereka mendapatkan prestasi yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan mereka sampai perguruan tinggi. Dan ini poin terakhir adalah sikap aktif dan subjek belajar siswa. Yang diperlukan dalam motivasi belajar ini adalah subjeknya. Subjeknya itu yaitu berarti siswanya. Ketika siswa mempunyai minat belajar, pasti di situ akan ada motivasi yang besar untuk mereka belajar, dan mungkin motivasi belajar itu juga bisa tumbuh dalam diri mereka sendiri tanpa harus melibatkan orang lain. Dan mereka akan berpikir bahwa manfaat belajar itu juga baik untuk dirinya sendiri. Untuk menumbuhkan minat belajar anak, balik lagi pada poin awal, itu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar proses belajar di ruang kelas dapat menyenangkan. Dengan kata lain, siswa akan memiliki motivasi belajar yang besar dan mengikuti proses belajar mengajar di ruang kelas dengan lingkungan belajar yang kondusif serta nyaman. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.